Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan, saya jawab dibubarkan. Ya, karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD ataupun siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. Di Redshop dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang software bawaan di VRTL View, bohong, hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000. Dia yang menjadi jenderal tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau enggak dibubarkan saja. Bang Karni, saya kira... Bentar, masih panjang ini. Makanya berani enggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini? Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama.
Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi masih kasus 50, KM 50. Ya. Polisi memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM 50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan. Padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian 7 Januari 2020 putus. Tidak dianalisa seratnya. Serat fiber optiknya. Benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir? Tapi itu semua diterima hakim. Karena hakim berpendirian, kalau sudah keterangan dari kepolisian, itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus Kanjuruhan. 3 jam durasi video, 3 jam lebih durasi video. Hilang di gate sekian itu. Dan di parkiran. Kerjaan siapa itu? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang seputar komentar-komentar netizen. Di sini teman-teman terdapat komentar netizen. Betul-betul apa yang diucapkan Bang Rismon, fakta buktinya jenderal yang disebut pun hanya bisa diam. Di sini juga teman-teman terdapat komentar mantap jempol Pak Rismon CS. Kepolisian pakai jenderal ganti inspektur supaya tidak sombong. Di sini juga teman-teman terdapat komentar adili Jokowi dan semua yang terkait permasalahan hukum. Di sini juga teman-teman terdapat komentar salut Pak Dr. Rismon Sianipar, maju terus dan bongkar kebobrokan aparat hukum yang penuh dengan rekayasa. Di sini juga teman-teman dapat komentar hukum rakyat harus diberlakukan untuk keutuhan Indonesia. Di sini juga teman-teman terdapat komentar hebat sekali orang Batak, mentalnya luar biasa Horas Bang Rismon, tetap suarakan kebenaran. Di sini juga teman-teman terdapat komentar semangat Bang Rismon, polisi dibubarkan, gimana lagi rakyat mau percaya dengan konstitusi polisi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, ayo rakyat bersatu pada dukung Rismon CS agar NKRI menjadi negara yang bersih, berwibawa di mata dunia, hukum tegak lurus. Di sini juga teman-teman terdapat komentar reformasi Polri tak bisa diharapkan sesuai kehendak rakyat. Polri sudah tidak di titik nadir. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, sehat selalu Pak Rismon, sungguh pahlawan kejujuran Pak Rismon. Semoga Pak Rismon dikasih kesempatan untuk memimpin rakyat ini. Membina KPK dan Kejaksaan, Rismon pahlawan kejujuran. Di sini juga teman-teman terdapat komentar mantap Pak Rismon, emang betul kepolisian harus dihapus dari pangkat jenderal-jenderal itu. Di sini teman-teman terdapat komentar polisi tegakkan kebenaran bukan tegakkan yang bayar. Kalau demikian rusak negeri ini. Bang Rismon CS adalah pejuang kebenaran dan kejujuran, memerangi kasus-kasus manipulasi yang dilakukan oleh konstitusi polisi. Berjuang terus para pahlawanku, semoga Allah swasta wa ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk untuk mempermudah dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, hukum di negeri ini sudah tertekuk lutut di losor pada kebohongan, kebengisan Jokowi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar setuju tegakkan kebenaran Polri harus berani, Jokowi harus ditahan dan dipenjara, Jokowi sangat kejam serta bengis. Di sini juga teman-teman terdapat komentar hidup Pak Rismon, lawan kejahatan, seluruh rakyat Indonesia mendukungmu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar memang Indonesia ini perlu perbaikan yang sungguh-sungguh biar adil dan makmur. Di sini juga teman-teman terdapat komentar mantap bubarkan sejak Kapolrinya, emang biang pejahat, semoga sehat selalu
pejuang kebenaran. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Adil Jokowi, Luhut, para menteri, Kapolri, dan aparat hukum yang lama dicopot ganti dengan yang baru. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Terima kasih Pak Rismon dan Mas Roy, bukan bukti Pak Tifa atas kebijakannya sehingga masyarakat luas mengerti. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, apa kebenaran di Republik sudah tidak ada. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita butuh superhero di Republik ini yang membela kebenaran. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, hentikan kejahatan, sayangilah negerimu, bangsamu, bela kebenaran dan kejujuran. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, ijazah jelas palsu, penjarakan KPU, termul Jokowi, aman negara. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, lanjut Bang Rismon, Sianipar dengan kajian ilmiahnya biar NKRI bisa bersih dan perilaku orang-orang manipulatif, hal hukum ekonomi bernegara dan lain-lain. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, Jokowi ditangkap diadili, tak ada yang kebal hukum, kalau salah dihukum dan makzulkan fufu fafa. Di sini teman-teman terdapat komentar juga, benar Bung Rismon, kalau begitu polisi diganti, semua pejabat yang bela kesalahan reformasi aja semua cari yang baik-baik saja biar rakyat dapat keadilan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, terus berjuang Barismon, Mas Roy CS, Ibu Tifa, Mas Din, dan orang-orang yang menegakkan kebenaran serta keadilan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, Indonesia darurat, hukum tegak, dan darurat para pejabat hukuman yang amanah. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, lanjutkan Bang Rismon, rakyat mendukungmu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, Jokowi biang keladi kebobrokan hukum dan ekonomi di Indonesia ini. Saya mendukung Bung Rismon CS, bongkar jika perlu, bubarkan semua kebobrokan aparat hukumnya, kemudian diganti dengan orang-orang yang baik dan jujur negeri Indonesia tercinta ini. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, kalau emang presiden gak berani untuk mengadili orang yang sudah punya kesalahan dihukum, memang rakyat aja yang turun tangan mengadili. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, terus berjuang Bung Rismon dan kawan-kawan. Kebenaran dan kejujuran memimpin tertinggi, yaitu presiden sebetulnya memberi contoh yang jujur dan adil. Biar pejabat di bawahnya mengikuti jejaknya, padahal mereka semua beragama, tetapi nggak takut dosa. Inilah orang pengkhianat bangsa. Negara bisa hancur kalau permasalahan ini nggak terselesaikan. Kami masyarakat Bang Rismon dan kawan-kawan berjuang kebenaran kejujuran dilindungi oleh Allah Ta'ala, amin. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, rakyat lebih percaya Bung Rismon daripada kepolisian. Ingat kau jadi penegak hukum, disumpah jabatan takutlah dosa. Di sini teman-teman terdapat komentar, kalau tidak dipenjarakan KPU serta Jokowi, lebih baik kita sebagai rakyat mendukung untuk demo. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, kalau penegak hukum yang gak adil dan tegak maka gaduh negara ini dan tidak akan berhasil. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, gara-gara Polri ini hukum jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Luar biasa Pak Rismon membongkar kejahatan Polri. Ayo masyarakat Indonesia, kita dukung Pak Rismon memperjuangkan kebenaran, tidak seperti termul yang malah mempersulit keadilan. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.